Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman. Kali ini channel Rumah Misteri akan kembali membagikan satu cerita. Mudah-mudahan teman-teman terhibur dengan cerita ini. Teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Semoga dengan subscribe-nya teman-teman channel ini bisa terbangun lebih bagus lagi teman-teman. Dan teman-teman juga tentunya jika sudah subscribe channel ini, jika saya upload video terbaru, teman-teman adalah orang-orang pertama yang mendapatkan info saya telah membagikan video terbarunya gitu teman-teman. Ini cerita ini adalah kiriman dari seorang teman gitu teman-teman. Jadi seorang teman ini dia di kampung gitu teman-teman. Nah, ini saya sebut namanya Mas David. Ini kiriman dari Mas David. Dia berada di satu kota kecil di Pulau Jawa gitu. Jadi ceritanya begini teman-teman. Mas David ini adalah seorang kepala dukuh di satu kampung di Pulau Jawa gitu. Mas David ini ternyata selain sebagai seorang kepala kampung, juga orang yang dituakan di kampungnya. Ya seperti paranormal begitulah. Mas David ini sering malam-malam dia mengkontrol kampungnya gitu teman-teman. Mengontrol kampungnya, muter-muter ke kampungnya untuk melihat situasi kampung yang dipimpinnya ini aman gitu teman-teman. Saat itu jam telah menunjukkan pukul 11:30 malam. Dan seperti biasanya Mas David ini keliling ke kampungnya gitu teman-teman. Beliau berputar-putar di kampungnya ini biasanya dalam satu malam dia bisa berputar sampai 2 kali teman-teman. Jadi Mas David ini ingin memastikan kampungnya ini aman secara lahir dan batin gitu. Karena memang bukan hanya orang gitu teman-teman yang dijaga dari beliau ini. Jadi ya makhluk-makhluk supranatural pun dijaga gitu. Karena memang kondisi di kampung ini kan beda dengan kota teman-teman. Kondisi di kampung ini semuanya masih memungkinkan untuk hal-hal seperti itu ya, supranatural ya. Kalau di kota sih kayaknya sih udah nggak mungkin teman. Kalau di kampung ini masih memungkinkan gitu. Jam 11:30 malam Mas David ini keluar teman-teman. Lalu Mas David ini berputar di satu pinggiran kampung. Kebetulan di pinggiran kampung ini banyak pohon-pohon bambu teman-teman. Ada sungai, kemudian ada pohon-pohon bambu gitu. Nah Mas David ini menyeberangi sungai dulu teman-teman. Menyeberangi sungai dulu untuk menuju ke pohon-pohon bambu itu. Nah, pohon-pohon bambu itu ada di posisinya ada di bawah jalan raya teman-teman. Ada di bawah jalan raya, di atasnya itu jalan raya, kemudian pohon-pohon bambu, kemudian sungai kecil, kemudian pohon-pohon bambu lagi, baru kampungnya Mas David. Waktu itu Mas David mencoba berkeliling kampung gitu teman-teman. Pas sampai di pohon bambu-bambu itu, Mas David tidak merasakan sesuatu yang aneh gitu teman-teman. Mas David tidak merasakan yang aneh-aneh waktu di pohon bambu-bambu. Tapi beberapa saat kemudian Mas David ini merasakan satu firasat yang berbeda teman-teman. Firasatnya Mas David sudah berbeda dengan biasanya gitu teman-teman.
Dan benar saja teman-teman, tidak sampai 5 menit kemudian terdengar bunyi anak ayam. Sebenarnya agak aneh gitu ya, malam-malam di tempat yang sepi, jauh dari perkampungan, ada bunyi anak ayam. Mas David kemudian duduk sebentar untuk menunggu apa yang akan terjadi, karena memang Pak David ini ya, saya bilang mas mungkin teman-teman Pak gitu ya, karena memang usianya juga sudah di atas saya, makanya saya panggil mas itu. Oke, Pak David ini kemudian diam sejenak untuk melihat situasinya. Saat suara anak ayam ini hilang, firasat Mas David sudah agak beda. Mas David diam gitu. Kemudian Mas David ini mencoba untuk melangkah pelan-pelan teman-teman. Melangkah pelan-pelan, dia pengen naik ke arah jalan raya. Tiba-tiba dari arah jalan raya ini teman-teman, ada seperti bola yang menggelinding, ada 2. Bola yang menggelinding ada 2 teman-teman. Saat bola yang menggelinding 2 biji ini disenterin oleh Pak David, ternyata ada hal yang luar biasa teman-teman. Jadi itu ternyata bukan bola teman-teman, tapi itu adalah sebuah perwujudan yang luar biasa atau horor gitu teman-teman. Jadi waktu itu dilihat oleh Pak David ini ada 2 sosok kepala yang menggelinding gitu. Pak David ini sebenarnya tidak takut gitu teman-teman, karena beliau juga seorang paranormal gitu. Kemudian si kepala yang 2 ini dia menggelinding gitu, dari atas menggelinding ke arah Pak David. Pak David tidak takut teman-teman dengan situasi seperti itu. Pak David mencoba untuk tenang. Akhirnya 2 kepala ini pengen ditendang sama Pak David. Yang satu kena, yang satunya tidak kena. Itu dia tidak mengadu teman-teman, dia tidak mengadu. Hanya terlempar saja yang satu menggelinding lagi gitu. Kurang lebih 10 menit kemudian Pak David berjalan menuju ke jalan raya teman-teman. Tiba-tiba ada satu pohon bambu ini tiba-tiba dia seperti roboh teman-teman. Dia seperti roboh, kemudian daunnya ini bisa menyentuh tanah, pucuk yang paling atas ini bisa menyentuh tanah gitu. Ini sebenarnya tidak mungkin itu teman-teman, tidak mungkin gitu sampai seperti ini gitu. Dan ini beliau sudah paham ini ada sesuatu yang tidak beres gitu teman-teman. Lalu oleh beliau pucuknya ini teman-teman diikat dengan rumput. Jadi dia posisinya tidak bisa kembali lagi karena diikat dengan rumputnya waktu itu ada rumput gajah gitu teman-teman. Jadi rumput gajah ini yang biasa untuk ngasih makan ternak gitu, seperti sapi atau kambing gitu. Tak sampai 15 menit kemudian ternyata ada yang menangis teman-teman. Jadi yang menangis ini berasal dari pohon bambu yang diikat oleh Pak David itu teman-teman. Minta tolong untuk dilepaskan. Lalu Pak David ini cuek gitu teman-teman. Pak David cuek. Dia kemudian melalui jalan raya ini
Pak David pulang ke kampung, karena memang selain melalui jalan raya juga bisa, cuman agak muter gitu. Dia melalui jalan raya ini, Pak David ini pulang ke kampungnya. Pas dia dalam perjalanan kurang lebih 200-300 meter, teman-teman, suara menangis ini terus meratap-ratap, teman-teman. Meratap-ratap bahwa dia minta untuk dilepasin. Ternyata ini suara ini asalnya dari yang kayak pohon bambu itu, teman-teman, yang sudah diikat itu. Kemudian Pak David ini tetap melanjutkan jalannya gitu. Tiba-tiba suara ini terus ngejar minta untuk dilepaskan. Pak David ini terus berjalan. Kemudian karena nggak tega ya, Pak David ini berbalik arah menuju ke pohon bambu. Saat sampai di pohon bambu ini, teman-teman, itu ternyata dia melihat seorang lelaki tinggi besar yang kondisinya sedang diikat dengan tali yang luar biasa kuat, dan tali ini menuju ke tanah, teman-teman. Nah, ini jadi ternyata itu bukan pohon bambu, teman-teman. Ternyata itu adalah sesosok makhluk yang menyerupai pohon bambu dan ingin menggoda. Kemudian oleh si Pak David ini dari suruh berjanji untuk tidak mengganggu lagi, karena memang ini banyak sekali penduduk yang lewat di situ malam-malam, muncul perwujudan seperti itu, pohon bambu jatuh, roboh gitu, orang-orang kan kaget. Lalu kemudian oleh Pak David ini diminta untuk tidak mengganggu lagi. Lalu Pak David ini berjalan lagi menuju ke jalan raya. Ini sudah tidak ada apa-apa lagi, teman-teman. Dari pohon bambu ini sudah tidak ada apa-apa lagi. Tapi ini lalu muncul lagi masalah yang kedua. Perjalanan Pak David ini kurang lebih 300 meter kemudian dia melewati satu tempat itu, teman-teman. Jadi dulu di daerah sana itu ada kasus-kasus yang orang bilang misterius itu. Jadi ada orang yang mati ditembak di situ gitu, teman-teman. Ini terjadi sekitar tahun 80-an. Cuman ini cerita ini sudah tahun 2000-an, teman-teman. Sudah tahun 2000 sekian gitu. Pas lewat bekas orang yang ditembak ini, teman-teman, ternyata di situ pun ada orang yang menangis, teman-teman, menangis. Terus kemudian Pak David ini mencari sumber tangisan ini. Aduh, tolong, itulah suara yang muncul gitu, teman-teman. Aduh, tolong. Itu Pak David kemudian mencari sumber suara ini. Waktu itu akhirnya Pak David menemukan sesosok makhluk yang berdarah-darah, manusia tapi berdarah-darah, menangis gitu, teman-teman. Terus Pak David agak, yang satu ini agak ciper juga, agak ketakutan juga. Namun Pak David ini masih punya satu kesadaran penuh untuk menguasai dirinya. Akhirnya Pak David ini bertanya, "Kamu siapa dan kenapa menangis?" Akhirnya makhluk ini pun menceritakan siapa dirinya dan kenapa menangis. Ternyata makhluk ini adalah almarhum yang beberapa tahun lalu sempat ditembak. Dan ini dulu sempat makamkan oleh warga, teman-teman, cuman nggak pernah diurus lagi sampai saat itu. Kemudian suara itu menjelaskan bahwa dirinya
minta diberikan sodako teman-teman, yaitu doa. Dia minta senantiasa untuk didoakan, dimohonkan ampun kepada Allah, dan makhluk ini pun kemudian menyebutkan namanya teman-teman. Makhluk ini baik teman-teman, sebenarnya dia sopan gitu ya. Kemudian dia masih tetap menangis karena memang dia merasakan penderitaan yang luar biasa, menangis. Kemudian Pak David ini pamit diri untuk pergi dari tempat itu, kemudian pulang. Nah, itulah sekelumit cerita dari Pak David itu teman-teman. Dan setelah itu Pak David beserta dengan warganya akhirnya mengadakan tahlilan, yasinan untuk mengirimkan kepada arwah almarhum, memohon kepada Allah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa almarhum, memberikan tempat yang bagus gitu teman-teman. Ini tahlilan ini sempat dibacakan beberapa kali karena memang di kampungnya dia sering ada acara tahlilan setiap malam Jumat gitu teman-teman. Nah, itulah cerita yang bisa Pak Cipto bagikan di channel Rumah Misteri. Mudah-mudahan teman-teman terhibur oleh cerita ini. Dan teman-teman yang mau ngirim cerita, monggo silahkan. Pak David ini kebetulan saya kenal gitu teman-teman ya. Akhirnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.